kata Nabi, boleh nggak minta sekali lagi? Mohon pepetin lagi. Baik, kata Allah, ini permintaanmu yang terakhir Muhammad, dan kamu tidak boleh minta lagi. Kuterima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Oi, nangis Nabi, Pak. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat, saking bangganya, saking terharunya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughardir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Selanjutnya yang saya hormati, Ibunda Hajah Iyana Mix Yuliana atau Ana Yuliana beserta putra dan putri beliau, cucu-cucu beliau dan keluarga besar. Kami yang datang ke sini turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa atas wafatnya Ayahanda Haji Budiono bin Joni Effendi. Sekaligus kami semua mendoakan semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan segala kebaikan pahalanya, dan saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Seperti doa Ustaz Asep tadi, kita semua bersaksi beliau orang baik. Semoga sedekah jariah beliau, baik di pondok pesantren Al-Karim Rasyid maupun di majelis maupun jariah yang lainnya, Allah lipat gandakan dengan pahala yang tiada batasnya untuk manfaat di kubur sampai di surga nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah, apa kabar? Sehat? Sudah ngantuk belum? Belum ya. Saya minta izin menyampaikan tausiah, walaupun di masa pandemi, berwasilah dengan takziah malam ini. Semoga kita diselamatkan dari virus corona ini. Kalaupun terpapar, mudah-mudahan kita diberikan kekebalan. Dan saya minta izin Pak, ceramahnya tidak pakai masker, karena kelamaan pakai masker lama-lama bau jigong. Saya khawatir keracunan jigong saya sendiri, makanya saya lepas maskernya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, beliau tinggal di samping kubur, seraya mengajak sahabat kumpul ke pemakaman, mendekat ke makam tersebut. Waqala, lantas beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini. Wasalulahu bitatbit, dan mintakan juga untuknya kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3221 dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Intinya, stressing penekanan hadis ini Bapak Ibu, perintah Nabi. Kalau ada yang dikubur, doakan. Karena doa kita yang masih hidup ini membantu si ahli kubur agar mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir.
Nah, Imam Ahmad bin Hambal ditanya, berapa lama orang dikubur? Ditanya. Kata Imam Hambali, orang mukmin ditanya 7 hari 7 malam gak berhenti. Orang munafik 40 hari 40 malam. Orang kafir sampai datangnya kiamat nanti. Di mukmin saja nih Pak, 7 hari 7 malam. Makanya ada fatwa dari Imam Tawus rahimahullah. Imam Tawus ini siapa? Ulama tabi'in. Jadi ini tabi'in tapi ulamanya. Belajar agamanya kepada sahabat Nabi. Dan hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahibbuna ayyut'ama anhum tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati akan diinterogasi, ditanyai di kuburnya 7 hari 7 malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar selama hari-hari itu sedekah makanan. Karena sedekah makanan itu sangat membantu bagi si ahli kubur yang bersangkutan. Nah, inilah cikal bakalnya Pak, kalau tahlilan ada sedekahan. Silakan Pak, kuenya dimakan itu. Jeruk salaknya dimakan. Ada kopi sih, kalau mau ngambil kopi ke sini saja. Ini sebabnya, ini sekaligus klarifikasi. Karena belakangan di Bandar Lampung ini banyak yang mengharamkan makan minum tempat orang mati haram, besek haram. Sampai-sampai ada kejadian di suatu tempat ya di Bandar Lampung, pas takziahan beseknya ditinggal di kursi masing-masing, separuh itu. Separuh bawa pulang, separuh ninggalin karena haram. Saya langsung dalam hati mengucapkan alhamdulillah, banyak sisaan ini. Makanya bapak-bapak nanti itu ada besek ya. Kalau bapak-bapak mengharamkan besek, nanti beseknya tinggal di kursi masing-masing. Biar saya yang ngangkutin pulang. Muat mobil saya itu Pak. Bisa tak bagi-bagiin nama tetangga saya. Justru sebetulnya sedekahan terkait dengan orang meninggal ini manfaat betul buat orang yang wafat meninggal dunia. Makanya saya ingin konfirmasi dulu ke hadis sahih dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Dia berkata, inna ummi qad uftulitat nafsaha. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Walam tus, kemarin waktu mati enggak pesan apa-apa, enggak wasiat apa-apa, enggak minta apa-apa. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, dia ingin sedekah. Ya juga ya Pak. Orang mati itu kalau masih bisa whatsappan, japri dia ke anak cucunya, tolong ya sedekah atas nama papa. Jangan-jangan beliau kalau masih bisa whatsapp Pak, langsung muncul di komentar grup Al-Karim Rasyid itu. Minta lanjutkan sedekah jariahnya akan pondok pesantren Al-Karim Rasyid. Ini tugas anak cucu beliau, melanjutkan sedekah jariah ini. Karena pahalanya sungguh luar biasa, tak akan pernah terhentinya sampai akhirat nantinya. Allahumma amin. Ya, kata Nabi, orang mati itu kalau masih bisa ngomong, pilihannya sedekah. Maka dia tanya, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku itu bisa dapat manfaatnya bila aku sedekah yang pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya, sedekahlah atas nama ibu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor 1004, Sahih muttafaqun alaih, Sahih kelas 1. Nah, siapa anna rajulan, sesungguhnya laki-laki ini, laki-laki yang nanya ini Pak, namanya Sa'ad bin Ubadah. Lantas dia bertanya lagi sama Rasul, ayu sadaqati afdol ya Rasul?
Kalau begitu apa sedekah yang utama ya Rasul? Jawab Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Makanya Pak, enggak ketang air minum, bagiin. Beli. Apa ini airnya? Gledi ya? Apa tuh? Glek ya, subhanallah. Membacanya aja satu air ya. Glek ya. Ya paling sekerdus 20.000 kan? Modal cepet 5 kerdus. Lebih itu. Ustaz, enggak kebeli air mineral kemasan. Ya sudah air sumur. Tapi kalau bisa direbus, ditambahin yang hitam-hitam itu. Oh, kopi namanya ya. Tambahinnya agak ada manis dikit. Ustaz, gas habis, enggak bisa ngerebus. Kayu bakar enggak ada. Kopi enggak ada, gula enggak kebeli. Sudah enggak usah repot. Air sumur enggak apa-apa, enggak direbus. Bagiin di gelas tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti banyak yang nggak mau minum soalnya Pak, takut anyang-anyangan. Ya kalau cuman airnya sanggup ya Rasul, lebih dari air minum apa? Fa'itamu ta'am, hidangkan makanan. Makanya Ja'far meninggal Pak, istrinya nyembelih kambing, ngidang. Ya kalau haram soalnya Nabi sudah diharamkan itu. Istrinya ngidang, nyembelih kambing. Makanya kebiasaan orang Lampung, kalau Nyai ninggal, Siti ninggal, Bakas Tombai ninggal, itu nyembelih kebo, nyembelih sapi boleh, bagus itu. Emang Nabi lakukan? Nabi lakukan. Dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi nyembelih kambing gede banget, sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi kalau yang begitu diharam-haramkan Pak, itu mengharamkan Nabi namanya. Kasus Ja'far, kasus Nabi bersedekah atas Khadijah, itu yang menceritakan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Berarti sudah lama Khadijah wafat meninggal dunia. Jadi sebetulnya itu asal muasalnya. Yang enggak boleh itu begini, saya dudukkan soalnya dulu lah. Yang enggak boleh itu Bapak Ibu maksa gara-gara tahlilan rumah kegade, gara-gara tahlilan rumah kejual. Jangan sampai Ibunda Hajah Mix Yuliana gara-gara tahlilan ini langsung pasang pelang pengumuman, jual rumah beserta jandanya. Kayak yang di media sosial itu ya Pak. Ini namanya maksa. Kalau kata orang tua dulu apa, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng apa, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cik Gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang gak boleh. Tapi kalau mampu gak masalah. Kayak sedekahan tadi itu Bapak Ibu. Lagi pula begini, kan ada antisipasinya. Kalau memang orang gak mampu, ada rukun kematian. Itulah gunanya rukun kematian Pak. Antisipasi. Kalau yang meninggal ini gak mampu. Makanya kita itu kalau diambil iuran rukun kematian, nyetor ge. Ini petugas sudah keliling capek-capek, begitu nagih malah diprotes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya kalau bisa nagihnya sama Allah saja itu. Ya bener tuh kan? Ada nah, Ustadz Qadir yang pernah kena marah kali ya. Minta malaikat saja yang eksekusi, itu gunanya. Yang kedua ada takziahan. Gaya di kampung saya kan beras, nenteng ayam kampung, nggak level mah ayam potong di kampung saya, ayam kampung. Bawa mie kuning, gula putih. Kalau cara di kota kan kita cukup sumbangan, pakai baskom, tutup pakai taplak meja. Tapi mohon Pak, isinya jangan 5.000. Kita mah kadang nggak konsisten sih. Diundang hajatan ngamplop 500.000. Timbang orang mati ngamplopnya 5.000. Gitu-gitu ngarep bawa besek. Kata malaikat, malu-maluin aja lu nih. Itu antisipasinya. Tambah lagi ada dari wali kota, dari pemerintah kota 1 juta untuk 1 kasus kematian. Belum lagi untuk yang lainnya, antisipasi bagi yang tidak mampu.
Kalaupun memang nggak mampu, ya nggak usah besekan, nggak apa-apa. Air putih jadilah. Yang penting kita ikhlas dalam mendoakannya. Tapi kalau bagi yang mampu, silahkan dia ingin sedekah, nggak masalah. Saya pernah Pak ceramah 7 hari kayak gini, yang meninggal mantan bupati. Semua yang takziah dikasih besek double. Biasanya yang double yang mimpin tahlil aja kan. Ini semua double. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah, ibu-ibunya dikasih telekung sama kerudung. Begitu ngantri pulang, semua yang takziah diamplopin. Saya langsung ngebatin, kalau yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Jadi mikirnya ke sono ya Pak ya. Iya kan, orang mampu, orang kaya nggak apa-apa mantan bupati. Dan belum pernah ditangkap KPK. Ya kalau sudah ketangkap, ya maklum dulu lah kita. Sudah banyak yang disita soalnya. Silakan sedekah. Itu manfaatnya sungguh luar biasa buat yang wafat meninggal dunia. Makanya begini Pak. Ada hadis yang istimewa disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyah ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah terbaik buat orang mati. Jadi mohon maaf betul Bapak Ibu, bukan papan bunga hadiah untuk orang mati itu. Ratusan papan bunga hanya hiburan bagi yang hidup saja, enggak ngaruh bagi orang mati. Bahkan mohon maaf, bukan kijing yang bermanfaat buat orang mati itu. Makanya saya bahagia betul Pak, Bapak Haji Ayahanda Haji Budiono dimakamkan di lokasi pondok pesantren. Luar biasa ya. Kalau bisa begitulah orang-orang kaya itu, memang begitu Pak. Dimakamkan di tanah wakafnya sendiri, itu yang luar biasa. Jadi jangan mau di TPU, tempat pemakaman umum. Kalau di TPU itu gak bisa sembarang ngijing, kitanya dosa. Tapi kalau tanah kita sendiri, wakaf kita sendiri, ya enggak apa-apa, tanah kita. Tidak jadi masalah tentang perkara itu semua. Harus ngerti kita hukum fikihnya. Sesungguh luar biasa. Saya ingatkan, kijing mahal kayak manapun gak ngaruh. Dipakein marmer harga 2 miliar. Belinya dari Spanyol, yang ngangkut Messi sama Ronaldo. Gak ngaruh buat orang mati. Yang ngaruh buat orang mati itu doa dan sedekah. Adalah hadiah terbaik untuk orang mati. Hadis ini dari Umar bin Khattab disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh Umar. Kata Umar setelah menyebutkan hadis ini, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah yang dikeluarkan pada hari ketiga akan kekal pahalanya buat ahli kubur sampai 7 hari. Sedekah pada hari yang ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Ya kalau bisa kita ini pakai selawean lah Pak. Buat nama-nama proyek Ustadz Samhari soalnya. Sama Ustadz Samroni. 25 hari. Makanya di Menggala masih pakai Pak. Di Menggala itu pakai selawean. Kadang mereka duluin 20-an begitu. Di Teluk itu lingkungan orang Jaseng biasanya ya, yang pakai selawean itu, ada yang diduluin ke-20-nya. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya buat ahli kubur sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 atau 3 bulan akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari alias 3 tahun. Selebihnya silahkan ngehol. Ini diucapkan oleh Umar bin Khattab mengomentari hadis Nabi tadi dan dituliskan oleh ulama terkemuka Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawiril Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Ini bukan karangan agama lain. Kan ada yang ngomong 7 hari, 40 hari, 100 hari itu tradisi agama tertentu. Tidak. Jelas ini. Imam Suyuti itu bukan ulama sembarangan, pengarang kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Ulama mujtahidin rajih di kalangan mazhab Syafi'i. Ini bagi yang mau mengamalkan. Yang enggak mau ya enggak apa-apalah. Yang penting enggak saling menyalahkan. Setuju enggak kira-kira? Kita ini gini aja, konsisten aja kita. Lana a'maluna walakum a'malukum.
Untuk kami amal kami, untuk sampean amal sampean. Yang penting nggak saling menyalahkan, jalan masing-masing. Yang nggak hobi tahlilan jangan tahlilan, yang nggak mau yasinan jangan yasinan. Kita tahlilan jojong tahlilan, kita yang suka tahlilan jangan nyalahkan yang nggak suka tahlilan. Sama-sama muslim kok. Tapi yang suka tahlilan juga jangan nyalahin kita yang tahlilan yang nggak suka tahlilan. Kayak hidup bertetangga sajalah. Urus rumah tangga kita sendiri, jangan ngopeni rumah tangga orang. Setuju nggak kira-kira Pak? Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ya kalau nggak percaya buktiin aja. Kalau nggak dibacok orang kitanya. Ya begitu juga dalam beragama, kita ini nggak bisalah membuat orang itu sama dengan maunya kita gitu, sama dengan apa yang kita pikirkan. Orang punya background masing-masing, pondok masing-masing, guru masing-masing, tinggal saling menghormati satu sama lainnya. Kalau saya sudah clear perkara ini pada satu konsep al-kufu amman qala la ilaha illallah, kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selama masih mengucapkan kalimat itu, dia saudara saya. Terserah mau beda madhab, terserah mau beda manhaj silakan, mau beda harokah silakan, mau beda organisasi silakan, termasuk beda pilihan politik, nggak masalah. Yang penting la ilaha illallah, dia saudara saya. Ini yang mesti kita pegang bersama. Makanya Nabi bersabda, kendalikan diri kalian kepada orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedekahan. Tapi sedekah itu juga nggak mesti dalam bentuk uang ya Pak. Tidak mesti juga dalam bentuk harta maksud saya. Ada sedekah yang tidak bentuknya harta, yang seperti kita lakukan malam ini, yasin, tahlil, dan bacaan Al-Quran lainnya. Sepakat 4 madhab itu, enggak bid'ah baca Quran buat orang mati itu. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Hambali, 3 madhab berkata, membaca Quran untuk orang mati yantafi'u bih, bermanfaat buat orang mati. 3 madhab. Satu madhab mengatakan Imam Malik la tasilu ilaih, pahalanya nggak nyampe buat orang mati. Baca Quran ini lakinnahu hasan, tapi bagus. Mutawasilan ilallahi bitilkat tilawah, gunanya kita baca Quran termasuk Yasin ini tawasulan kepada Allah dengan bacaan itu, guna mendoakan orang mati. Jadi kalau dari sini kita lihat Pak, ulama ahlu sunnah 4 madhab tidak ada satupun yang membid'ahkan baca Quran buat orang mati. Yang membid'ahkan itu orang zaman sekarang, dan jelas itu bukan ahlu sunnah. Kadang-kadang belajar agama juga mah jelas belajarnya cuma dari internet. Kalau nanti ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti, kiainya kiai haji Google, ustadznya ustadz Facebook LCMA. Ya kacau lah dunia ini. Kalau dia berfatwa semau dia. 4 madhab nggak ada yang mengatakan bid'ah Pak. Itu jelas fatwa ulama ahlu sunnah wal jamaah, fatwa salafus solih. Imam Malik mengatakan nggak nyampe pahalanya, tapi bagus itu. Bahkan Imam Syafi'i berfatwa wa yustahabbu ayyuqra'a indahu sayyum minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Alangkah baiknya baca di samping kuburan itu suatu surat atau suatu ayat dari Al-Quran di samping kuburan. Dan apabila dihatamkan Quran semuanya, itu lebih baik lagi. Tapi orang Indonesia itu ada Pak yang ngomong baca Quran di kubur itu haram. Saya teliti apa sih sebabnya ya. Ternyata gara-gara pulang haji, pulang umroh. Karena di Baqi' Al-Gharqad samping Masjid Nabawi itu kan pemakaman. Kalau kita masuk ke sana, ada papan pengumuman gede banget. Tulisannya bahasa Inggris, Arab, Indonesia. Di poin nomor 4 itu ada tulisan begini, dilarang dalam kurung diharamkan membaca Al-Quran di pemakaman. Ini gara-garanya. Orang Indonesia itu mengharamkan baca Quran di kubur.
Tapi ingin saya tegaskan sama bapak-bapak malam ini, tidak ada satupun dalil. Ini harus pakai stressing ini, taukid ya Pak, penekanan. Tidak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur. Ini biar kita pede Pak, kalau ada yang mengharam-haramkan, enggak ada dalil. Sebaliknya ada dalil yang menganjurkan baca Quran di kubur. Jadi sahabat Nabi mau menghatamkan Quran pakai tenda biar hujan gak kehujanan, panas pun gak kepanasan. Tapi dia gak menyadari kalau itu pemakaman sebelumnya. Begitu dia tengok-tengok, kuburan semua ini. Gak jadi dia sampai hatam, dia cari Nabi, halak tuh ya Rasulullah, celaka saya. Lu ngapa kata Nabi? Saya ini baca Quran di kubur ya Rasul. Tapi saya gak tahu kalau itu tadi pemakaman. Kira-kira apa sih kafaratnya? Cara nebus dosanya, karena saya sudah baca Quran di kubur. Senyum Nabi. Kata Nabi, pulang kamu ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Quranmu sampai selesai, karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Subhanallah. Sunan At-Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289. Dan gak ada Pak yang melarang itu. Saya sudah nanya sama yang membid'ah-bid'ahkan baca Quran di kubur itu. Saya mungkin antum punya dalil nih kata saya. Kami mau belajar. Apa kata dia? Sahih hadisnya, la taj'alu qabri 'idan wa masjidan. Sahih Bukhari Muslim. Ya iyalah kata saya, masa ya iya dong. Itu bukan larangan baca Quran di kubur. La taj'alu 'idan. Jangan jadikan kuburku, la taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburku sebagai idan, tempat pesta perayaan, wa masjidan, dan masjid tempat sholat. Itu bukan larangan baca Quran di kubur, larangan pesta di makam. Kira-kira boleh nggak Pak kita ngundang trio macan di kuburan? Suruh nyanyi iwak peyek nasi jagung misalnya. Ya nggak boleh dong, dilaknat kita. Atau pesta senang-senang walimahan di makam, dah boleh. Atau yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Maksudnya apa? Zuhur kita bukannya ke Masjid Al-Amin, malah kita nenteng sajadah salat di atas kuburan. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kuburan di samping masjid boleh, di depan masjid boleh, di belakang masjid boleh, di tengah masjid pun boleh ada kuburan. Yang penting ada pagar yang membatasi, kita nggak nyembah kuburan. Itu Masjid Nabawi, di dalam masjid ada makom Nabi, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, boleh. Wong kita bukan nyembah kuburan maksudnya. Ini nggak ada satupun dalil. Ada pula andai kata orang punya dalil juga, yuqaddimul muthbitu 'ala nafi. Dahulukan dalil yang menetapkan daripada dalil yang melarang. Satu dalil menganjurkan baca Quran di kubur umpama nih. Satu dalil melarang. Dalam kaidah usul fikih yang diambil yang menganjurkan. Ini dalil yang melarang juga nggak ada, ya sudah abaikan itu. Ini kadang orang Indonesia itu mudah gegeran Pak. 1000 ustadz menganjurkan, membolehkan, ada satu aja ustadz yang membid'ahkan, yang diikutin satu tuh. Mudah gegeran, nggak percaya diri orang Indonesia itu. Kayak masalah kijing kuburan. Banyak yang mengharamkan, alasan di Mekah nggak pakai kijing. Baru sekarang di Mekah nggak pakai kijing tuh. Dulu mah pakai kijing di sana. Berabad-abad lamanya. Ya gara-gara revolusi Wahabi kan. Ya Wahabi itu apa nggak punya dosa? Woi banyak Pak, ribuan ulama dieksekusi dalam revolusi Wahabi. Coba dokumen sejarahnya dibuka. Konspirasi dengan Inggris itu sebetulnya. Kalau mau jujur-jujuran dengan sejarah, ribuan ulama dieksekusi di Ka'bah. Itu fakta sejarah yang nggak bisa dibohongi. Ka'bah berdarah-darah. Ya saya nggak berharap itu terulang lagi ya. Tapi yang jelas sebetulnya beda paham itu tidak apa-apa lah. Kalau nggak mau pakai kijing juga nggak apa-apa. Tapi nggak perlu juga mengharamkan orang yang memakainya. Ini perkara khilafiyah sebetulnya. Baca Yasin. Kalau Quran 30 juz kepanjangan, yuk kita sedekahan Yasin. Nah, saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Tak ajarin cara jawabnya ini Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai. Bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang perintahkan. Iqra'u Yasin ala mautakum.
bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Jelas ulama yang mensahihkannya, tinggal kita yang mengamalkannya saja. Orang sekarang itu yang suka bid'ah itu Pak, pasti kutipannya Al-Albani kan, didoaibkan Al-Albani, disahihkan Al-Albani, dibid'ahkan oleh Al-Albani. Emang siapa dia? Ya kalau sama saya mah pinteran dia jauh lah, mungkin kayak bumi sama langit. Tapi beliau itu baru meninggal tahun 1999. Setahun pasca reformasi, masa pendapat orang satu, fatwa ulama 14 abad kacau salah semua. Gara-gara orang zaman sekarang. Ya kalau mau pakai banding-bandingin sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari mah jauh senioran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu Pak gelarnya Hadratus Syekh. Mengapa Hadratus Syekh? Hafal 6 kitab Indo. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud. Kalau kita hafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, itu doang hafalnya. 6 kitab Indo. Sampai detik ini belum ada satupun orang Indonesia yang menghafal 6 kitab Indo. Tapi belagak membid'ahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah itu yang nggak boleh sebetulnya. Baik, kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, baca Al-Fatihah jadilah. Nah ini ngajarin males nih. Makanya buat putra-putri almarhum Ayahanda Budiono, kan sibuk semua tuh, anak-anak sudah berhasil semua, sibuk dalam tugas, mampir sholat maghrib ke masjid sambil tugas misalnya, baca Fatihah jadilah. Nggak sempat baca Yasin malam Jumat, ke Fatihah jadilah sambil tugas. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Karena Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibaca buat orang mati bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan orang sakit bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan anak kita biar betah di pondok Pak, bagus. Bacain Fatihah. Anak di pondok ditengok terus Pak, nggak jadi mondoknya. Bacain aja terus Fatihah. Anak kita kuliah di Jogja atau Jakarta, takut dia pacaran, takut dia narkoba, percuma ditelepon tiap hari. Anak lebih pintar ngelesnya. Sudah bacakan aja Fatihah, selamat dia. Makanya bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang naik haji, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya saya tanyain, saya ajarin sama ibu-ibu, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat istri yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet ngomel aja di dapur, nggak bisa diam, deketin jidatnya itu Pak, Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Nah kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampu saja sekali ya. Emang nggak niat ngedoain orang tua itu. Baik, dikit lagi. Di poin yang kedua hendak saya sampaikan, di balik peristiwa wafatnya Ayahanda Haji Budiono, peringatan bagi kita yang masih hidup bahwasanya kita juga pasti akan mati. Betul nggak Pak? Mati itu ajal, sakit cuman sababiah. Makanya sering saya sampaikan Pak, bukan corona yang menyebabkan kematian, tapi kematian itu ajal. Setuju nggak kira-kira? Itu takdir, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundurkan. Makanya kita panik jangan berlebihan. Jangan berlebihan paniknya itu. Saya nih ikut aturan pemerintah, pakai masker pakai, cuci tangan cuci, kan sunnah nyuci tangan itu kan soalnya. Bangun tidur kan cuci tangan. Nabi ditanya ngapa kok cuci tangan ya Rasul? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia nggak tahu waktu tidur tangannya ngerayang kemana aja. Iya juga kan. Logis itu Pak, cuci tangan kan. Kita nggak tahu, apalagi kita ini kalau mau menyadari, dalam satu hari kita ngupil mungkin ratusan kali Pak. Tanpa kita sadari kan. Maka cuci tangan bagus. Physical distancing bagus, terutama sama cewek ya Pak ya. Kalau sama cowok itu ya tertentu saja.
Artinya kita ikut himbauan, tapi saya ingin tegaskan, modal utama beradaptasi dengan virus bukan masker, tapi imunitas, daya tahan tubuh. Itu kata dokter begitu sih. Imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri. Dan daya tahan tubuh kita sendiri itu bukan cuma faktor asupan vitamin gizi, tapi juga hati dan pikiran kita. Makanya ada dokter yang di Jawa Timur yang biasa ceramah itu, yang sering ngisi orang-orang pensiun. Apa kata si dokter? Penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit adalah pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya biasanya yang banyak cicilan mudah kena corona itu, karena stres. Kalau kata Syekh Ibnu Sina apa? Al-wahmun nisfudda. Gelisah, cemas, ketakutan adalah separuh dari penyakit. Nggak usah ada penyakit kita. Kalau cemas berlebihan, takut berlebihan, sudahlah penyakit apa saja mendekat kepada kita semua. Kemudian saya ditanya, Ustaz, ngapa Ustaz pakai masker? Mengapa pakai masker? Dikarenakan menjaga kesehatan. Kita ini pakai masker, makan teratur, minum vitamin. Saya per hari Pak minimal 1000 mg vitamin. Kita bisa pilih yang herbal, kalau nggak mau yang kimia kan. Walaupun yang herbal lebih mahal harganya. Minum madu saya setiap hari. Jaga kesehatan. Tujuannya apa? Bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Kalau mati mah ajal, Pak. Kalau kata ibu saya, jangan ngebut di jalan. Kalau ngebut tumburan sama mobil, kelindes mati, kuburin. Habis itu cair jasar harjanya 50 juta. Yang menikmati yang ditinggalkan. Enak kan, instan mikirnya. Tapi kalau kecelakaan, patah kaki, patah tangan, jadi urusan. Saya pikir iya juga ya. Dikarenakan asihatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Jajal bapak-bapak ini kalau sakit-sakitan, stroke, bengek, prostat, bocor kelep, tambah asam urat, rematik, cengap-cengap, berak kencing di celana, tapi cerewet. Istri telat ngambil anduk marah, istri telat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Repot ngurusnya. Makanya bapak-bapak kalau sakit jangan cerewet ya Pak ya. Takut bininya ngebatin kayak gitu. Kita ini tujuannya biar sehat sebetulnya. Saya ambil umpama begini sajalah. Ada orang kaya raya, semua serba ada, tapi makan nasi takut. Yang dimakan tiwul. Orang zaman dulu Pak, yang makan tiwul yang nggak kebeli beras. Zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya. Makannya tiwul, makan nasi takut, ikan asin takut, sambal terasi takut, sayur santan takut, makan paling segenggam. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya aja geribik, lantai tanah, atap-atapnya aja pada bocor. Tapi kalau makan langsung 3 piring, nasi, sayur santan nangka kental, lauknya ikan asin, gabus menggala, sambalnya sambal terasi, lalapnya pete jengkol jaling. Makan bersimbah keringat, duduk di teras sambil ngudut ji samsu. Keren. As-sihatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Jadi buat motivasi. Kita ini menjaga kesehatan bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Nah, kalaupun mati, kita semua ingin memilih mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ya kayak yang di berita-berita itu ya Pak. Di YouTube lah mungkin yang sering nyebar. Wafat lagi sholat. Luar biasa. Tetangga kita yang di Wai Halim itu ya Pak. Masjid Al-Busra. Lagi sholat subuh. Sujud yang terakhir. Sempet sih tetangganya itu suudon. Payah orang satu ini. Sholat ketiduran. Pikir ketiduran. Ternyata meninggal dunia. Padahal bukan kiai loh Pak, bukan ustadz dia. Ustadz Ferdinand lagi ngimamin sholat tarawih meninggal. Ustadz Nawawi di kampung Palembang Teluk Betung, Talang itu ya Pak, daerah Talang, kelurahan Talang itu, Teluk Betung Selatan, itu lagi mimpin doa meninggal dunia. Ustadz Sofyan, lulusan alumni Mesir, anaknya itu sekelas sama saya,
Ustaz Ahmad Sofwan, orang Talang Padang, Pak. Lagi mimpin doa Rabbana atina fid dunya hasanah, wafat meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin di Malang lagi ceramah meninggal dunia. Saya juga pengen lagi ceramah mati ya, Pak. Tapi jangan sekarang. Istri saya masih muda soalnya. Takut banyak yang menghiburnya gitu. Allahu Akbar. Yang lagi ngaji ya, Pak, Qori meninggal dunia. Subhanallah, yang sama Bu Khofifah Indar Parawansa itu kan meninggal dunia, luar biasa. Ya, kalau kita nggak bisa kayak gitu, opsinya ada yang kedua. Apa itu? Wa taubatan qoblal maut, bertobat setelah kematian. Menjadikan sakit sebagai kafarat. Makanya semua orang muslim yang sampai meninggal sakitnya tidak sembuh, dan sebab sakitnya dia meninggal, maka ditetapkan baginya mati tanpa dosa. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mengapa pentingnya taubat? Dikarenakan Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, kalau itu takdirmu, maka umatku pasti masuk neraka semua. Nggak sempat mereka tobat, terlambat terus. Kalau begitu kata Allah, pepetin setengah tahun. Ya jangan, kata Nabi, karena ada di antara umatku itu yang tobatnya sebulan lagi mau mati. Itu pun gara-gara pandemi, ya Allah. Akhirnya dia tobat. Baik, kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal, sebulan sebelum ajalnya. Kata Nabi, bisa nggak ya Allah pepetin lagi? Karena ada di antara umatku itu yang baru tobat seminggu lagi mau mati. Itu pun gara-gara positif COVID, ya Allah. Baik, kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, tapi ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat. Orang mana itu? Orang rawa laut, ya Allah. Ini gara-gara ngedengar ceramah malam ini tobat Pak sampai rumah. Besok mati dia. Baik, kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Ya Allah, kata Nabi, boleh nggak minta sekali lagi? Mohon pepetin lagi. Baik, kata Allah, ini permintaanmu yang terakhir Muhammad, dan kamu tidak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Oi, nangis Nabi, Pak. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat, saking bangganya, saking terharunya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughardir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Alangkah baik Allah yang selama ini kita sembah. Walaupun nyawa sudah hilang di kaki, sudah sampai di lutut kita, sudah sampai di pinggang kita, sudah sampai di pusar kita, taubat tetap diterima selama nyawa belum mendesak-desak di tenggorokan. Tak ada kata terlambat untuk bertobat. Semoga kita semua dan semua umat Islam masuk surga semua. Allahumma amin.